Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sapitri. Ya, saya Siti Mulyani. Kita ada di mana? Kita sedang berada di salah satu tempat wisata di Yogyakarta. Ini adalah salah satu tempat bersejarah di Yogyakarta. Ini terletak di antara Gedung Agung dan juga Keraton Yogyakarta. Ini adalah Benteng Frederick. Dan kalau kalian pengen lebih tahu bagaimana videonya, ikuti terus lanjutan video kita ya. Benteng Frederick adalah benteng kolonial yang menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah di Yogyakarta. Benteng ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan pihak Belanda. Benteng ini dibangun pada abad 18, lebih tepatnya pada tahun 1760. Belanda berdalih bahwa pembangunan benteng ini adalah untuk menjaga keamanan keraton. Namun sejatinya benteng ini dibangun agar Belanda lebih mudah mengawasi semua kegiatan yang ada di keraton Yogyakarta. Pembangunan Benteng Frederick ini berkaitan erat dengan Kesultanan Yogyakarta, yang mana pada saat itu Sultan Yogyakarta mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti berdirinya keraton beserta pasar, alun-alun, masjid, dan bangunan lainnya. Nah, kemajuan ini menimbulkan kekhawatiran bagi pihak Belanda. Makanya pihak Belanda menginginkan agar keraton ini tuh dilindungi oleh sebuah benteng. Pembangunan benteng pertama dilakukan pada tahun 1760, yang namun pada saat itu benteng tersebut masih berupa tanah dan juga temboknya pun masih dari kayu. Nah, berjalan 5 waktu, tepatnya pada tahun 1765, Van Arssenburg mengusulkan untuk memperkuat benteng tersebut. Nah, dia mengusulkan kepada Sultan dan Sultan pun menyetujuinya. Akhirnya pada tahun 1767 pembangunan pun dilaksanakan oleh seorang arsitek yang bernama Insinyur Van Hoek. Nah, Insinyur Van Hoek ini membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah direnovasi, benteng ini pun berubah menjadi Benteng Arssenburg, yang artinya benteng peristirahatan. Nah, namun pada akhir abad ke-19, benteng ini tuh mengalami kerusakan yang cukup parah akibat terjadinya gempa bumi. Nah, lalu Benteng Arssenburg ini pun direnovasi kembali dan dirubah namanya menjadi Benteng Vanderburg, yang artinya benteng perdamaian. Beberapa kali perubahan saat kepemilikan, dan pada tahun 1760 sampai 1942 bangunan ini dijadikan sebagai benteng pertahanan dan juga markas militer. Namun pada masa penjajahan Inggris, lebih tepatnya pada tahun 1811 sampai 1816, benteng ini sempat dikuasai oleh John Colford atas permintaan rakyat. Pada 1922, benteng ini jatuh ke tangan tentara Jepang yang sudah menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Hingga 3 tahun berikutnya, benteng ini dijadikan sebagai tawanan orang Indonesia dan Belanda, markas militer, dan juga sebagai gudang senjata tentara Jepang. Sejarah benteng ini menjadi sebuah museum, yaitu pada saat itu, pada tahun 1980, pemerintah melalui Mendikbud dan juga atas persetujuan Sri Hamengkubuwono IX menetapkan bahwa Benteng Frederick ini sebagai pusat informasi dan juga pengembangan budaya Nusantara. Setelah jalan 5 tahun, tepatnya pada tahun 1985, Benteng Frederick ini dibuka untuk dijadikan sebuah museum. Nah,
Akhirnya, pada tahun 1987, bangunan Vanderburg ini berhasil dipugar dan dijadikan museum dan dibuka untuk umum. Selanjutnya, pada tahun 1992, museum ini ditetapkan sebagai Museum Perjuangan Nasional dan dinamakan dengan Museum Vanderburg Yogyakarta. Benteng Vanderburg ini menempati tanah seluas 46.574 meter persegi